Ya, kalau melihat sih partai yang oposisi, dua PKB dan juga Nasdem ini kan sudah sinyal cukup terang benderang begitu ya. Langsung bergerak merapat cepat gitu ya. Langsung bergerak akan bersama Prabowo Subianto. Nah, tinggal PKS dan juga PDIP. Kemarin dalam acara Halal Bihalal katanya ada undangan dari PKS ke Prabowo Subianto, namun kok nggak hadir. Padahal sudah ada karpet merah. Mungkin juga sudah diharapkan adanya kehadiran Prabowo Subianto. Apakah ini juga menandakan nanti PKS berarti akan ada di oposisi atau justru masuk ke koalisi? Kalau PDIP seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen ini, di segmen dialog. Sudah ada beberapa sumber yang berhadir pada hari ini. Sudah ada Bang Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen DPP PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum yang sudah join lewat Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Dan di studio juga sudah ada Bang Firman Jaya Daeli, politikus senior PDIP. Selamat pagi, Bang Firman. Selamat pagi, Bang Mbak Firman. Rati, Mbak Sira. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Kemudian juga Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat pagi, Mas Pang. Pagi, Mas Mbak Ipang, Rati, selamat Mbak pagi. Sera, Bang Firman, Bang Habib, Bang Sekjen. Saya mau ke Bang Sekjen dulu. Bang Sekjen, kalau mengutip pernyataan Anda kan udah pada kebagian, tinggal PKS aja nanti kebagian juga. Jadi ini sebenarnya sudah terang-terangan PKS akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto. Dan kenapa kemarin Prabowo Subianto ini nggak hadir dalam acara Halal Bihalal PKS, Bang? Ya, terima kasih pemirsa bahwa alhamdulillah kemarin kita sudah halal bihalal. Kita undang juga semua partai. Adapun beberapa partai yang tidak berhadir ada alasan dan ada utusan. Adapun dari pihak Prabowo sudah komunikasi kita dan sudah akan ada utusannya Pak Muzani. Gitu. Jadi karena beliau ada acara keluarga bersamaan itu. Gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Semua partai juga berhadir. Iya, Bang Abu, tapi kan begini kan sudah digelar karpet merah, kemudian sudah ada harapan-harapan Prabowo Subianto ini akan hadir, tapi nyatanya tidak hadir. Nah, bagaimana dengan kondisi saat itu di sana gitu? Apakah ini juga ada sedikit kekhawatiran atau kekecewaan begitu? Omongan merah itu yang salah saya, karena saya udah ngasih undangan pakai bicara begitu di media sehingga kesannya kayak sudah rapi, padahal intinya undangan sudah sampai tapi jawabannya itu adalah bahwa beliau ada acara. Nggak ada masalah, dan udah ada komunikasi dengan Pak Dasko bahwa akan ada utusan Pak Muzani. Tapi memang Pak Muzani terus termasuk dari Golkar juga sudah ada utusan rencana Erwin Aksa. Sampai jam acara selesai tidak berhadir. Ya nggak masalah, tapi partai yang lain banyak yang berhadir. Baik. Tidak mengganggu sebuah persiapan hubungan kita dan sebagainya. Oke, kalau melihat kemarin tidak kehadiran Prabowo Subianto ini juga sudah dijelaskan begitu ya oleh Bang Abu. Kalau melihat sebenarnya tawaran dari Prabowo sendiri sudah ada belum sih ini PKS untuk masuk ke dalam koalisi, atau memang PKS ini buka komunikasi duluan kepada Prabowo Subianto walaupun tawarannya belum ada? Ya begini dulu ya, kita sebagai ilustrasi dulu lah ya. Kemarin Pak Utut tuh datang ke acara ya dari PDIP menghadiri halal bihalal PKS. Beliau memberikan sambutan, dalam sambutannya beliau ngomongin bahwa ADART PKS adalah sekian bab. Nah, dia bicara begitu, dan sekian klaster di dalamnya bahan ini dan itu. Intinya adalah PKS adalah partai yang digerakkan dengan SOP atau tata kelola yang baik. Nah, termasuk jika ngomong soal bagaimana roadmap politik, keinginan untuk menjawab pertanyaan ini tidak sederhana. Ada proses yang harus dilalui PKS. Jadi mutusin beginian ini nggak bisa kayak kita nyetir bajai. Ya tiba-tiba belok kanan, tiba-tiba belok gas ke kiri, gas ke kanan. Kita nggak bisa begitu. Di PKS untuk memutuskan sebuah keputusan politik yang besar atau bahkan ya soal roadmap politik jangka panjang kayak koalisi dan sebagainya dilakukan melalui majelis syuro yang jelas gitu. Majelis syuro, begitulah kira-kira keputusan kita, sehingga
soal kita ke dalam atau keluar ini masih dalam posisi kita dialog gitu. Ya, Sudah. Bang Abu Bakar, artinya begini, paling Halo. tidak ke depannya kan kalau misalnya dari Nasdem sendiri sudah ada Halo. jalinan komunikasi begitu. Kemudian juga dari PKB sudah ada jalinan komunikasi dengan Prabowo Subianto. Nah, ini artinya ketika kemarin belum ada jalinan komunikasi, akankah melakukan jalinan komunikasi dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat begitu? Ada. Kita lagi atur waktunya. Oke, Ada jadi sekali akan sudah bertemu gitu mengatur agenda kontak-kontakan ya? kita dengan Dasko dan tinggal dijawab kapan waktunya lagi menyesuaikan. Iya. Oke. Baik, saya mau Baik. Bang Abu Bakar, saya bergeser Siap. ke Bang Firman. Kalau dari PKS itu kan ya nampaknya nggak bilang juga. Kalau kita mencermati PKS secara histori, kalau memang ingin berada di luar pemerintahan pasti clear begitu ya, berada di luar pemerintahan. Namun kali ini tuh kayaknya agak berbeda. Tapi kalau untuk PDIP sendiri sudah ada kemantapan untuk berada di oposisi atau di koalisi nantinya? Justru kita konsisten dan taat dengan konstitusi ya. Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembangunan kelembagaan politik. Kita juga menjaga betul perihal soal harkat dan martabat politik. Dan setelah putusan MK, masih ada sejumlah hal agenda politik strategis yang sedang dipersiapkan oleh PD Perjuangan. Ya, seperti? Yang membutuhkan energi, daya politik untuk lebih fokus untuk Indonesia ini. Yang pertama misalnya pendekatan hukum konstitusional, masih ada pendekatan PT-UN. Betul ya. Kita sedang menunggu itu proses hukum konstitusional. Yang kedua, justru juga sekarang sedang berlangsung misalnya penyelesaian sengketa PHPU, pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Dan itu bukan persoalan sederhana. Itu juga hampir sama dengan soal persiapan-persiapan dalam rangka PHPU Pilpres yang kemarin itu. Kemudian yang ketiga, juga justru sedang kita persiapkan menghadapi tahapan-tahapan politik konstitusional dalam rangka pilkada bulan November. Walaupun bulan November berlangsung, tapi tahapan-tahapan konstitusional ini kan sedang berlangsung, terutama di internal partai politik. Demikian juga partai politik yang lain. Dan nanti Rakernas pada akhir Mei. Dalam kerangka berpikir dan agenda politik strategis itulah, maka kita masih belum menentukan pilihan kebijakan Bang politik. Firman, artinya kalau misalnya masih fokus pada langkah hukum, ini artinya kemungkinan besar itu akan tetap oposisi? Kita belum tahu hasil proses di PT-UN. Oke. Tentu. Apakah ini juga masih menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani? Enggak, justru yang saya maksud tadi dan yang kita maksud adalah yaitu soal agenda-agenda ini. Oke. Saya ulangi lagi ya, PT-UN. Ya. Yang kedua soal PHPU, pemilu legislatif di MK. Pileg, ya. Yang ketiga Persiapan pilkada. persiapan pilkada. Dan empat, Rakernas. Dalam kerangka ini maka kita masih belum menentukan pilihan politik, kebijakan politik. Bahwa misalnya ada komunikasi politik, ada diskusi politik, pada dasarnya kepartaian kan sudah biasa. Karena itu tradisi untuk membangun komunikasi politik, diskusi politik itu adalah kelaziman dalam dunia politik. Tentu itu kan ada panggilan nurani untuk menjaga Indonesia, untuk memperkuat kenegaraan kita. Tetapi tentu kami berprinsip pada konsistensi, yaitu taat pada konstitusi, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan prinsip-prinsip akan martabat politik. Baik, Bang Firman, tapi kalau melihat kan ini tinggal menghitung bulan ya, 5-6 bulan lagi pemerintahan baru. PDIP nggak khawatir, yang lain udah berbondong-bondong menjalin komunikasi untuk masuk koalisi, PDIP ini nggak khawatir nantinya? Mungkin Mbak Rati yang khawatir ya, tapi sebetulnya dalam rangka untuk merawat, menjaga Indonesia, membangun Indonesia, tentu tidak perlu dibangun dengan dan tidak perlu berbasis pada kekhawatiran ya. Karena itu sebetulnya koalisi atau oposisi itu sebetulnya sama-sama panggilan nurani politik. Karena itu sama-sama luhur dan mulia. Tapi dalam rangka menentukan ruang politik ini, apakah misalnya oposisi atau misalnya koalisi, perspektif PD Perjuangan itu pada dasarnya itu berbasis pada sejumlah hal. Yang pertama adalah bahwa agendanya adalah dalam rangka untuk menegakkan, memperkuat prinsip-prinsip berbangsa bernegara. Misalnya soal proses pembumian nilai-nilai Pancasila, kemudian juga soal penegakan konstitusi,
Yang keempat soal penghormatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan juga yang berkaitan misalnya dengan soal bagaimana penguatan integrasi nasional NKRI. Nah, apakah koalisi atau oposisi memperkuat itu pertimbangan strategis PD Perjuangan. Jadi tidak sekedar kanan kiri, banyak hal faktor yang dipertimbangkan. Nah, yang kedua adalah juga dalam rangka, yang pertama tadi pertimbangan strategis ideologis, yang kedua adalah pertimbangan strategis politis, yaitu bahwa itu akan memperkuat apa yang disebut dengan kerakyatan. Kita tidak boleh menjaga jarak dengan kerakyatan. Jadi perkuatan kepada kerakyatan, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan strategis ekonomi pelayanan publik. Jadi orientasinya itu adalah dalam rangka untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi 3 perspektif itu menjadi patokan utama. Nah, sebenarnya yang kita gunakan frasa atau misalnya diksi adalah bukan oposisi, tapi yaitu penyeimbang. Walaupun di luar pemerintah, tapi itu non penyeimbang. Karena dalam sistem konstitusi kita, oposisi kan sebetulnya tidak ada terminologi oposisi, maupun dalam sistem presidensial. Tetapi bahwa perlu ada penyeimbang, ya. Itu pemikiran kami. Itu artinya mungkin juga akan dibahas dalam rakernas ya, tapi kita bahasnya nanti usai jeda. Kita juga nanti akan tanya tanggapan dari Bang Ipang. Usai jeda kami segera kembali. Bahas begitu ya, gelar karpet merah sudah dilakukan, kemudian yang dinanti-nanti tamu undangannya ternyata tidak hadir. Ini ada sinyal-sinyal tertentu atau ya udah deh faktor kebetulan aja memang Prabowo Subianto tidak bisa hadir? Iya, yang pertama memang pandangan masyarakat bisa berbeda-beda dalam konteks ini kan, ketika persepsi, persepsi ketika Pak Prabowo datang ke PKB dan ke Nasdem, sementara ini diundang oleh PKS dalam halal bihalal, tapi kok nggak datang gitu. Yang kedua adalah bisa saja memang belum clear dari dalam persoalan apakah memang sudah pasti untuk tidak. Ini kan juga akan diputuskan, apa yang ditanya Pak Anies kan betul juga bahwa yang lain sudah jelas belok kemana, tinggal PKS mau belok kemana nih. Nah, artinya di putusan itu juga diambil secara kolektif kan, tidak tergantung kepada presiden atau ketua umum partai. Karena PKS setahu saya kan majelis suro menjadi vetonya. Nah, kalau itu belum putus mungkin bisa juga bergeningnya untuk memastikan kedatangan Pak Prabowo juga mungkin belum terlalu tertarik gitu konteksnya, karena belum putus mau kemana PKS setelah ini gitu. Artinya PKS dianggap di persimpangan jalan gitu. Nah, yang ketiga adalah bisa juga kita Mbak Sera, Mbak Rati yang membaca konteks ini bahwa memang kalau kita lihat dari konteks chemistry hubungan komunikasi sebenarnya hampir nggak ada kendala kan antara Pak Prabowo dengan PKS. Karena 2014, 2019 juga PKS mengusung Pak Prabowo, tapi konteksnya bisa saja memang ada gangguan-gangguan secara eksternal, misalnya dengan Pak Jokowinya atau komunikasi dengan partai pengusung yang merasa agak keberatan, atau ada masukan tinggalkan PKS 1 karena ingin supaya kita dianggap sebagai negara yang sah, sebagai negara demokratis. Karena kalau semua ditarik ke koalisi, diakomodir semua, kan kita tidak ada lagi oposisi. Check and balances nggak ada. Jadi sistem kepartaian kita jadi sistem kartel gitu. Sistem kartel itu kan adalah tidak adanya oposisi. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah model desain koalisi kita itu memang kan orientasinya adalah belakangan orientasi ideologis juga udah mulai luntur, hilang ya. Orientasi programatik juga tidak terlalu besar, tetapi orientasinya adalah transaksional, pragmatis, official seeking itu yang lebih besar DNA-nya. Nah, dalam konteks ini Pak Prabowo saya baca bagaimana beliau berupaya untuk menarik semua koalisi orientasi. Tapi nggak mungkin semuanya juga. Tapi pasti ada meninggalkan satu gitu. Nah, kalau saya mencermati 4 partai ini, baik PDIP, kemudian PKB, Nasdem dan PKS, kalau misalnya ditawarkan, gitu, mungkin ditawarkan 3 ini. Yang tersisa hanya dari PDIP begitu. Iya, kalau maksudnya PDIP kan sangat seperti batu karang ya, kuat konsisten, gitu ya, konsisten ingin. Perbedaannya juga terjadi Mbak Rati antara Mbak Puan dengan Bu Mega ya. Ini persis seperti dulu Ibu Mega dengan Pak Taufik Kemas. Masih ingat kan Pak Taufik Kemas ingin menarik ke koalisi Pak SBY. Pak Bu Mega konsisten nggak mau. Nah, jadi, ini juga yang nggak ditawari Prabowo ini adalah PKS atau PDIP karena tersisa 2 saja Mas Ipang. Iya, bisa saja semuanya ditawarkan, bisa saja hanya PKS yang mau disisakan. Memang itu settingan untuk supaya tidak semua ditarik. Tapi kalau keempat ini yang paling bergeningnya paling tinggi adalah justru PDIP. Karena partainya mayoritas parlemen kan, artinya 18% ya, hampir 20, itu kan kuat sekali. Yang kedua,
itu sangat aman lah, nyaman untuk parlemen gitu. Kalau misalnya keempatnya ditawarkan, tapi yang paling bergening tinggi adalah PDIP. Mas Ipang, kalau Mas Ipang boleh sedikit mungkin berandai-andai kita ya, apa yang menjadi faktor dari PDIP dan juga PKS nantinya mempertimbangkan masuk atau tidak ke koalisi? Di luar memang ada tawaran atau tidak ya? Apakah memang kalau di PKS kan ada majelis syuro dulu, mempertimbangkan hanya pengurus saja atau suara basis pemilih yang sudah perubahan begitu selama ini? Ya, sebenarnya kalau PDIP sama PKS kan memang ideologi sangat kuat dalam penentu arah koalisi kan. Tapi sampai yang kedua adalah PKS sama PDIP kan sama-sama pernah punya pengalaman. Misalnya PKS punya pengalaman oposisi 10 tahun di era Pak Jokowi dan pernah 10 tahun di era SBY. PDIP juga sama, pernah oposisi di era SBY sebaliknya, tapi koalisi di era Pak Jokowi. Jadi kan punya pengalaman yang sama di dalam konteks baik di dalam maupun di luar, baik PKS maupun PDIP. Tapi ketika PDIP sama PKS untuk beroposisi, ini juga nggak solid dianggap bagi publik seperti minyak dengan air kan. Tetapi tidak pernah bertemu tidak begitu pernah bertemu. ya? Buktinya di hak angket pun kurang solid. Sebenarnya kalau hak angket kemarin serius, harusnya kan PDIP sama PKS itu aja udah cukup sebenarnya. Tapi pun nggak berhasil kan. Nah, ini yang kita cermati. Kalau mencermati dua partai ini memang agak sulit untuk mau bersama-sama gitu, baik secara oposisi maupun koalisi. Tetapi karena hilangnya faktor jarak antara bentangan jarak ideologi kita nggak terlalu kuat lagi sekarang, lebih banyak faktor DNA kursi, mencari kursi, barter kursi atau official seeking mencari kekuasaan. Itu salah satu penting bagi partai ya bagaimana. Mungkin PKS harusnya kan merekor muri nih. Kalau konsisten 5 tahun lagi itu partai paling lama oposisi 15 tahun. Tapi memang PKS juga jujur bilang Sekjen tadi kan bilang kita ingin berkontribusi lebih baik lagi agar lebih banyak bermanfaat lagi. Keberlangsungan partai juga tidak bisa. Nah, keberlangsungan partai yang Mbak Rati secara kolektif memang di Indonesia partai sangat bergantung kepada negara. Karena untuk menjadi pemburu rente. Rente itu sebenarnya kekuasaan, yaitu kursi menteri. Nah, sebenarnya dua partai ini sama-sama pengalaman ketika krisis nggak dapat jabatan, nggak dapat menteri. PDIP juga 10 tahun pernah nggak dapat kursi, tidak menteri. Artinya, ya mohon maaf partainya doa apalah, kere lah, nggak ada proyek lah ya, nggak ada proyek. PKS juga pernah gitu. Tapi keberlangsungan partai teruji. Secara kolektif mereka merasakan ketir pahitnya dunia politik puasa 10 tahun itu kan berat bagi partai. Nah, sekarang adalah PKS dan PDIP ini kan mutual understanding, tapi saya mencermati berapa persen gitu. Kalau saya melihat dinamika sekarang ya, PDIP itu oposisi hampir 80% menurut versi saya ya. 80%, PKS ini 50-50, 50%, 50%. Kita langsung tanyakan ke Bang Abu Bakar ya. Bang Abu Bakar, benar tidak 50-50? Nah, kalau pertimbangannya, apa yang membuat PKS akhirnya menentukan misalkan pilihannya untuk tetap bergabung dengan pemerintahan atau memilih untuk oposisi? Iya, ini kan semua berangkat daripada dialog ya. Setelah perkembangan yang ada, pasti silaturahmi itu. Dengan silaturahmi itu akan ada dialog. Dari dialog itulah akan muncul langkah-langkah selanjutnya. Kita sadari bahwa sesungguhnya berbangsa bernegara itu tidak mungkin hanya dibangun oleh satu partai, tapi harus dibangun dengan sebuah gabungan potensi resources yang ada di Republik ini. Sehingga peran-peran itu juga kita akan siap memainkannya. Makanya dialog kita menjadi penting untuk pertemuan. Saya yakin dan percaya hubungan kita dengan Gerindra dan Prabowo ini bukan baru. Hubungan yang sudah lama. Dan hubungannya lama ini menurut saya banyak hal-hal kesamaan dan pengertian. Malah kalau Pak Prabowo itu bilang PKS itu sekutu, bahkan segajah gitu. Jadi saya yakin dan percaya di dialog ini akan baik saja. Baik, Bang Abu Bakar, tapi kalau melihat dari sisi PKS sendiri, ya ini jargonnya kan sudah perubahan. Mempertimbangkan juga nggak sih basis pemilih yang selama ini sudah melihat PKS ini di perubahan, Bang? Bukan mengikuti Prabowo atau bersama Prabowo Subianto? Ya, itu nanti dengan dialog akan muncul dengan mudah. Ya, sebab komunikasi politik itu berangkat dari dialog. Dialog itu nanti peran ini kita bagikan bersama. Tinggal apakah kita mau di luar di dalam itu, tinggal bagi-bagi potensi saja. Dan kita siap di semua di semua posisi. Gitu.
Baik. Oke, baik Bang Abu. Bang Firman, kalau melihat PDI Perjuangan ini akan membahas dalam Rakernas. Nah, kira-kira akan ada seperti yang diberitakan saat ini bahwa ada perbedaan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa memang Megawati ini tetap konsisten ingin oposisi, sementara Mbak Puan ini kan masih ingin lah dalam dunia politik bergabung gitu, bersama-sama lah gitu. Iya. Jangan dipertentangkan ya Iya. antara Ibu Tapi Ketua Umum. itu kan yang menjadi pembicaraan hangat pada saat Iya. ini begitu Bang Jangan Firman. dipertentangkan antara Ibu dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum dengan Ibu Puan ya sebagai Ketua DPP. Karena sistem kepartaian PD Perjuangan itu satu komando Oke, di bawah tetap satu pintu begitu kepemimpinan ya. Ibu Megawati Soekarno Putri Jadi apa yang ganjel, memiliki hak prerogatif fungsional Oke. yang diberikan oleh Kongres Ya. dan dalam sistem ADRT kita. Memang juga dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI, tentu juga Ibu Puan Ya. selain sebagai Ketua DPP, PD Perjuangan juga melakukan komunikasi politik dalam kerangka sebagai Ketua DPR yang harus mewadahi, memediasi semua hal dalam konteks, dalam perspektif sebagai Ketua DPR RI, karena memang itu pendekatan kelembagaan parlemen terhadap partai politik yang ada fraksinya di dalam parlemen. Jadi untuk itu maka sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ada tahapan-tahapan yang membuat kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk kemudian mengambil pilihan-pilihan Langkah. politik, langkah-langkah politik dan kebijakan politik. Karena kita juga tentu menghindari apa yang disebut dengan misalnya pragmatisme politik dan oportunisme politik. Oke. Itulah relevansi harkat martabat politik. Tapi membangun bangsa ini kan juga membutuhkan komunikasi politik, Yeah. persahabatan politik. Maka tadi ada 3 hal kan yang kami sampaikan, dasar-dasar strategis apa yang menjadi pertimbangan PD Perjuangan selama ini menentukan pilihan. Tapi begini, Bang Firman, yang bikin masyarakat penasaran, udah ada komunikasi belum? Karena kan Iya. hubungan dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini kan sebenarnya tidak ada masalah Iya, begitu. Jadi baik-baik tidak saja. apa sih yang mengganjel di situ? Sampai sekarang Ibu Ketua Umum, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan kan belum ada pertemuan, komunikasi, diskusi dengan Pak Prabowo ya, Ya. sebagai Ketua Umum Tapi Gerindra. ada Dan rencana-rencana tidak? rencana itu tentu juga siapa yang mengambil inisiatif dan harus diletakkan dalam konteks tadi tahapan-tahapan. Oke. Kan baik. Mbak Sira dan Mbak Rati kan tahu persis soal posisi orientasi PD Perjuangan. Ya. Tidak secepat kilat Ya, dan ya. tidak sesegera mungkin. Apalagi tadi ada yang disampaikan bahwa bagaimana dengan semarin agenda visi misi program Baik, baik. pasangan calon Jadi kita ya. Ya. nantikan ya bagaimana sebenarnya dua partai ini mengambil langkah, akankah masuk ke dalam koalisi pemerintahan atau Dan nantinya sampai sekarang kalau boleh tetap di oposisi. sampai sekarang seperti format dan ruang politik koalisi juga belum terbangun final loh. dan Oke, mengikat. jadi belum terbangun Terutama yang final, berkaitan masih akan dengan- bisa dibahas Iya, lagi, apalagi di masih Oktober akan bisa ada nanti. diajak-ajak lagi gitu ya, Iya. bujuk rayu ya. Oke, nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Terima kasih Bang Firman, Bang Ipang, terima Terima kasih kasih. banyak.